Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar pagi ini? Ya, semoga games pagi ini makin mengakrabkan kita satu dengan yang lain ya, menyatukan kita. Bukan satu dalam bau keringat gitu ya, tapi satu di dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam Kristuslah maka kemudian perkantas memiliki dasar dan ikatan yang kuat di dalam persekutuan. Hanya di dalam Kristuslah maka tembok pemisah dan segala perbedaan itu diruntuhkan. Hanya di dalam Kristuslah maka tidak ada perbedaan yang duduk di kursi maupun yang di bawah. Hanya di dalam Kristuslah tidak ada perbedaan yang sudah mandi maupun yang belum mandi. Ya, mari dengan berdiri sambil berjabat tangan ya. Berdoa. Tuhan, betapa hati kami bersyukur karena Tuhan setia memelihara persekutuan ini. Karena sesungguhnya tanpa Tuhan, apalah arti kesetiaan kami manusia? Apalah arti kesetiaan pendiri, pengurus ataupun staf? Kesetiaan kami begitu rapuh. Kami hanyalah orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah Allah. Kalau bukan anugerah-Mu, maka sesungguhnya kami mati dan hidup hanya menaati iblis dan jauh dari kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk belas kasihan-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang cuma-cuma tapi bukan murahan, karena sesungguhnya untuk itulah Kristus mati bagi kami. Kalau pagi ini kami diberi kesempatan berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu, kami berdoa supaya setiap pujian dan penyembahan kami berkenan kepadamu. Hadirlah bersama-sama kami. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mendapati perjalanan perkantas di paruh kedua yang masih misteri. Pasti sungguh tidak mudah ketika kita mau betul-betul serius mengerjakan visi Allah bagi perkantas. Tetapi dengan menyadari dunia ini milik Bapa, maka hati kita dapat menjadi tenang dan tidak susah, karena Dia Tuhan yang berkuasa. Ini dunia Bapa. Langit bumi
kemuliaan. Dia menciptakan dunia ini di dalam kedaulatannya dan tidak pergi meninggalkan begitu saja. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah penyelamat, penghibur, dan penolong kita. Dialah layak menerima sembah dan pujian kita. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the let songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, friend, Savior and source of all life without end. You are worthy, Father, Creator. You are worthy, Savior, Sustainer. You are worthy, worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jesus, we enthrone you. Dialah Raja yang layak untuk disembah dan dipuji. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. Sembah dan puji untuk kita. Sembah dan puji Duit Tatamu, sembah dan puji Duit Tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Tuhan, Engkau tidak jauh, bahkan lebih dekat dari jarak doa kami. Karena Engkaulah Immanuel, Allah berserta kami. Engkau tidak dapat dilihat lagi. Kalau kami yang merasa mengenal dekat dengan Engkau, kadang-kadang kehadiran-Mu terasa jauh. Kalau kami membuka firman-Mu, kadang-kadang kami merasa tidak dapat memahami. Bagaimana orang lain yang belum mengenal Bapa dapat mengenalnya
tanpa mengenal Engkau. Kamilah ambasador. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Nyatakanlah dirimu kepada kami. Karena tanpa Engkau sendiri yang mengambil inisiatif, memperkenalkan diri, kemampuan kami tidak pernah dapat memahami Engkau. Sampai hal yang paling kecil dan dalam. Berbicaralah Bapa melalui firman yang tertulis, yang akan dihidupkan oleh Roh Kudus yang membimbing penulisnya. Segala puji dan hormat bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Saya akan memulai dengan membaca ayat terakhir dari Efesus pasal pertama agar nyambung. Atau dari ayat 22-nya ya, supaya jangan terpotong terlalu banyak. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Perlu Anda catat bahwa yang namanya surat, baik surat Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, dan seterusnya, itu tadinya surat seperti surat umum. Tidak pernah dibagi surat kepada Korintus, pasal 1 ayat 1, nggak ada. Tetapi untuk memudahkan gereja, kita membagi atau dibagi dengan pasal ayat. Sebab kalau tidak, seperti aslinya, saudara akan suka membaca. Mari kita buka Alkitab kita, halaman 128 bagian belakang, jalur kanan, baris ke-13 dari atas. Susah sekali itu ya toh. Nah, jadi kalau saya mulai dengan pasal 1 ayat 22, itu bukan mau saya potong-potong, tetapi supaya nyambung. Dan segala sesuatu, kesimpulan dari seluruh pasal 1. Dan segala sesuatu telah, past tense, sudah diperbuat dan sudah jadi, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Katanya di sini itu Bapa. Jadi Bapa yang mengakui keabsahan Yesus, bukan hanya sebagai anak Allah, tetapi Allah sendiri yang sudah bangkit dan menang atas dosa dan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ini sama dengan bahasa Matius 28, sebelum dia naik ke surga mengatakan segala kuasa telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Ini diulang. Implikasinya nampak di dalam ayat ini. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat. Bahasanya memang terjemahan yang benar ini, bukan kepada gereja. Karena gereja itu bukan gedungnya, bukan mimbarnya, bukan organnya, bukan gitarnya, bukan khotbahnya. Gereja adalah jemaat. Dan saudaralah bagian dari tubuh Kristus. Jangan lupa itu. Saya senang karena ini merupakan retreat dan rapat dari Perkantas. Tentu yang menjadi peran utama Perkantas. Tetapi jangan pernah lupa bahwa Perkantas yang terus berkembang besar hanya merupakan bagian kecil dari seluruh tubuh Kristus. Saya ingin supaya kita memulai hari kedua ini dengan take off yang bersih. Tetapi yang menarik, siapa kepala jemaat? Ya, kalau ketuanya sih, bakalnya, saya nggak tahu bakal atau sudah, Dr. Petrus. Tetapi jemaat yang ada di bumi, kepalanya adalah Kristus. Jangan lupa itu. Bukan hanya kepala jemaat, kepala dari segala yang ada.
kita tidak boleh melecehkan siapa Yesus. Dia bukan hanya kepala HKBP, HKA, HKI, GBKP. Bukan hanya GKI Jabar, Jateng, Jatim. Bukan hanya GKJ. Ada lelucon kan? Lelucon ini. Nggak ada ayatnya. Jadi orang Injili kan harus di backup dengan ayat. Lelucon ini malah mulai dipopulerkan masih zaman SAE Nababan. Entah ukurannya SAE 40 atau 60 saya nggak tahu, tapi saya kenal dia ya. Dia bilang begini, kita malu karena HKBP itu hancur karena Bapak Pendeta. GKI masih ada Eka Dharma Putra. GKI itu gereja kurang iman. Kalau GKI gereja kurang mengenal Indonesia, ini susah juga ya. GKJ, gereja Kristen jalan-jalan. GKJW, gereja Kristen jalan-jalan wira-wiri. Itu susah tuh. GPIB, gereja penjual institusi Belanda. Itu kan susah tuh ya. Dilelang. Lalu GKKK, saya harap kalau nama ini saya sebut bukan karena tujuan tertentu. Pendirinya sendiri ngomong di depan saya waktu bicara dalam konteks konven pendeta. Tahu apa GKKK? Bukan gereja Kristen Kalam Kudus, gereja Kristen Kalang Kabut. Itu kan susah. Jadi bagaimana? Jadi yang membutuhkan organisasi itu siapa sih sebenarnya? Apa kita mau merampingkan? Saya ingin memulai pasal 2 ini. Jangan lupa Anda hanya sebagian kecil dari representasi tubuh Kristus. Dan Kristus bukan hanya kepala jemaat, kepala segalanya. Bagaimana orang bisa menghargai dan menyembah Kristus kalau kita sendiri melecehkan dia? Ayat terakhir dari pasal 1 membuat saya tergetar. Jemaat yang adalah tubuhnya. Istilah yang dipakai ini sesuatu yang bukan hanya bendawi, tapi organis. Yang hidup terdiri dari jutaan sel. Jadi kalau kita targetnya 40 tahun ke depan bagaimana? Ingat, kita hanya sebagian daripada seluruhnya. Bukan hanya jemaat itu sebagai tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Saya takut dengan ini. Apakah kalau Tuhan menyerahkan kekuasaan dan kepercayaannya kepada gereja, orang yang tidak mengenal Kristus melihat gereja menjadi representasi sepenuhnya dari Kristus? Kenapa jadi terpecah belah begitu? Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Waduh, ini sebetulnya a tall order. Tujuan yang sangat tidak mungkin dapat dicapai. Beberapa puluh tahun yang lalu saya melayani di Eropa ke beberapa negara. Lalu tuan rumah mengajak saya begini, Charles, saya kepingin supaya I make your job with pleasure. Saya ingin membawa kamu ke tempat historical. Orang Indonesia kan paling senang ngambil foto ya. Saya bawa foto kamera. Zaman itu belum ada digital. Udah gede macam-macam. Saya dibawa yang namanya historical site, itu hanya rotonde, bundaran di salah satu kota di Prancis. Gede bundarannya, bukan simpang 4, bukan simpang 5, simpang siurup tuh lah. Banyak itu. Lalu di tengah bundaran itu bukan fountain, patung Yesus. Saya mau ngambil foto, saya nyesel sekarang kok enggak, dulu juga saya ambil. Patungnya itu Yesus tangannya udah nggak ada, kutung, matanya hilang satu, hidungnya gerumpung, kakinya juga tinggal satu. Historical set begini saya diajak, mau saya foto nih, saya bawa pulang, mau saya pamerkan, ngapain ini? Nah, negara Prancis itu sangat didominir oleh agama Katolik. Di banyak jalan di bawah pohon itu ada patung Bunda Maria, ada Yusuf ya. Tapi di tempat itu akhirnya saya lihat apanya. Lalu dia berkisah. Kadang-kadang kita kurang sabar ya. Storytelling is very important. Lalu dia bilang,
kota ini mempunyai katedral, mempunyai gedung gereja mewah. Tetapi pada waktu Perang Dunia Kedua oleh Luftwaffe, angkatan udara dari Nazi, banyak hancur, bukan hanya gedung-gedung megah. Katedral hancur, rata dengan tanah. Dan mereka miskin, nggak bisa membangun ulang. Lalu pimpinan gereja kalau baru punya masalah bersama, baru bersatu. What is next? Apa yang harus kita buat? Nggak ada satu pun. Mari kita membuat organisasi yang besar dan lebih tertib. Nggak ada. Usul macam-macam. Bagaimana kalau kita bangun kembali itu gedung-gedung gereja? Dan ada fulus. Kumaha tuh ya. Jadi bisa. Gimana? Lalu akhirnya kompromi. Komprominya dihasilkan kita bangun ulang patung Yesus ini. Ngapain patung? Loh, patung ini begitu terkenal karena setiap orang yang lalu lalang mau belok jadi simpang siur selalu lihat patung Yesus ini yang tangannya digedangkan memberkati. Tetapi tangannya nggak ada, hidungnya nggak ada, matanya nggak ada, kakinya nggak ada. Jadi pada waktu hari H akan direstorasi, seorang kakek dengan kaki 3 karena tongkat, dia bilang nggak usah dibangun ulang. Opung, kalau punya usul mbok jangan sudah mau dijadikan, malah sekarang diprotes nggak usah. Gini gimana sih ya? Diadakan liturgi, nyanyian dikirim dari berbagai liturgi dari berbagai gereja supaya jangan kebukan begitu. Tiba-tiba opung tua ini bilang nggak usah deh, biarlah seperti ini saja. Dan sampai hari ini patung itu ada, tetapi mengilhami seorang penyair. Judulnya begini: Kristus tidak punya tangan di dunia ini kecuali tanganmu dan tanganku. Apa yang kita buat dengan tangan kita? Saya senang melihat Niko tadi pagi, wah, ngumbar hawa nafsunya. Anjing, anjing. Dia lagi diberi lisensi untuk itu. Niko mana Niko? Saya nggak sentimen sama Anda loh. Jadi kadang-kadang ya, apa yang kita buat dengan tangan kita? Let there be love yang being shared and sweat. Jadi apakah orang kalau melihat tubuh Kristus yang terpecah belah, Kristusnya nggak terlihat lagi? Thomas itu si Didimus udah ngerti Yesus bangkit, tetapi dia mungkin jengkel. Kalau Yesus betul bangkit, ngapain yang pertama kali diberi hak istimewa cewek lagi? Ya, kadang-kadang dunia kita kan, wah, orang lanang kata Jawa itu olo-olo menang. Jelek pun kalau laki pasti menang. Tapi gereja juga begitu kan. Makanya saya senang yang mimpin tadi. Kecil, lincah, nyanyinya waduh, non-stop, tanpa titik koma bagus tuh ya. Saya senang. Kita butuh different kind of leaders, dengan gift. Tetapi syair itu indah sampai saya hafal. Christ has no hands on this side of the world, but yours and mine. Apakah tangan kita ulurkan untuk mengangkat teman kita yang jatuh tergeletak? Christ has no feet, but your feet and mine. Apakah kaki ini bersedia diutus masuk lorong-lorong becek gelap? Bukan meniru Jokowi yang blusuan, tetapi melihat yang namanya tercantum sebagai majelis, sebagai forhanger, tapi belum almarhum, tapi lama nggak ke gereja. Karena apa? Membangun tugu. Ini budaya. Jangan merasa tersindir kalau ada ya, roh dari kudus sedang bekerja. Apa
Apa yang kita pakai dengan kaki kita? Karena di dalam tubuhnya yang di bumi ini, kepenuhan Allah, kebesaran Yesus, yang diberi kuasa baik di surga maupun di bumi, dipercayakan kepada saudara dan saya. Saya kadang-kadang sedih. Ada toko serbada di Amerika, sedang rame-ramenya orang berbelanja, itu ada rush. Tiba-tiba terjadi percakapan antara yang melayani dengan seorang ibu muda. Percakapannya santai. Nah ini manajernya persis lewat, nguping dia. Percakapannya sempat didengar begini. Wah ibu, yang ibu pesan dan cari belum ada, tapi sudah dalam perjalanan karena udah di order 4 hari. Si ibu ini senyum, lalu pulang. Ini manajernya, apa sih yang dia minta? Loh kok dia berani mengatakan sudah di order 4 hari dalam perjalanan? Ya dia kan pelanggan setia, kalau nggak saya berikan janji begitu kan nanti tidak kembali lagi gitu. Kadang-kadang banyak pemimpin gereja itu kalau dari mimbar, apalagi yang gelarnya sampai 7 biji begitu ya, ngomongnya kenceng tapi nggak pernah dijanjikan Tuhan, over promised and they never deliver. Akibatnya orang yang mencari berbondok-bondok memenuhi gereja setelah ditunggu, yang penting buktinya bukan janjinya. Tetapi ada pendeta yang memberikan janji yang nggak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kalau orang sudah punya masalah macam-macam, gereja seringkali dicaci maki, yang nyaci maki anggota gerejanya sendiri. Tapi untung banyak muka diselamatkan. Karena walaupun nenek moyangnya pendiri gereja, opunya ketua sinodenya, ayahnya pendetanya, inangnya menjadi ketua komisi wanita, semua jadi tokoh. Tiba-tiba karena keinginannya nggak dipenuhi, lalu bilang, Tuhan, gereja ini yang mendirikan opung saya nih. Wah, daftarnya panjang. Kalau Tuhan tidak kabulkan keinginan saya pindah gereja. Ini jadi yang Tuhan siapa ya? Setiap lutut akan ditekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Kristus itu Tuhan. Amin. Wah, saya senang Anda ternyata bukan model yang amin itu. Karena ada orang pendeta ngomong belum selesai, amin, loh diaminkan itu apa? Karena yang ngomong penuh semangat, haleluya, loh yang di haleluya itu apa? Kalau omong kenceng masih koma, lalu dikatakan haleluya, tetapi gaya gitu nanti, gawat, ya, yang diamini apa? Tuhan gak punya mata di bumi ini. Tetapi ada pengarang lagu, aku gak ngerti kenapa aku jadi matamu, malah Tuhan di mata-mata kayak gitu dia. Aku jadi biji matamu. Tapi kalau kita betul biji mata Tuhan yang kita lihat itu apa? Ada KKR, pokoknya hebat, penuh semangat. Terus dia bilang, handphone harap dimatikan. Kan biasa begitu. Tapi supaya bahasa Inggrisnya dikenal, handphone harap dimatikan dan di silent. Bahasa Inggris apa? Di silent. Jadi setelah selesai, ini saya kenal pendetanya. Ini bukan saya ngarang. Dia berdiri di depan pintu, lalu bersalaman. Tiba-tiba dia bilang sama seorang cowok, saya mau ngomong sama Anda sebentar ya, bisa? Ya. Terus jalan. Kemudian sama seorang cewek, saya juga mau bicara sama Anda sebentar. Ada apa ya? Setelah semua pulang, pasangan cowok cewek duduknya jauh. Itu ternyata pendeta ini matanya tajam, walaupun dia khotbah, tapi dia tidak seperti ayam. Kalau khotbah, jadi matanya ada eye contact. Kok ada anak muda mudi bukan baca Alkitab versi handphone, tapi jadi Anda ngerti saya tadi katakan handphone harus dimatikan. Saya matikan, saya bisa pinjam handphonemu. Oh, jadi kebaktian modern juga begitu. Katanya dengan handphone ada versi Alkitab gitu. Tapi sebetulnya bukan. Ini ada mati nih ini. Nanti nonton ya. Ini pendeta ini kejemaman. Udah diajak bicara wawancara,
dibuat berkepanjangan sampai nggak bisa nonton film. So what? Gitu. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Shut up, listen carefully. Nah, kalau Kristus memang kepala tubuh, kepala segala yang ada, sungguhkah kita bukan takut dalam arti seperti kena teror, tapi kagum, a sense of awesomeness. Kita nggak bisa bicara lagi. Wow. Nah, dengan pembuka begitu, marilah kita lanjutkan. Kata kunci di sini yaitu dahulu. Tentunya dikontraskan dengan kini atau sekarang. Kamu, lembaga kita mempunyai kesepakatan bahwa kamu adalah kata ganti orang kedua jamak. Engkau adalah kata ganti orang kedua tunggal. Kalau King James Version, kamu itu ye. Kalau engkau you. Jadi perlu dibedakan juga. Kamu dahulu, jadi yang disebut kamu ini inklusif seluruh penerima surat. Sudah mati, bukan akan mati. Dalam perjalanan saya ke North America, saya ketemu dengan teman-teman lama. Tidak sejelek Jonathan kalau ngomong geleng-geleng terus. Karena Alzheimer-nya ada payah. Ketemu saya, matanya kosong. Waktu saya sebut namanya, mengenali suara saya. Kemudian merangkul lalu nangis. Saya katakan, loh, belum apa-apa kok nangis, ada apa? Tiba-tiba dia bilang, I'm dying, Charles. Lalu saya bilang, I am too. Loh, you sakit apa? Loh, semua kan pasti akan mati. You humornya kok dari dulu begitu terus. Hidup udah susah, jangan tambah susah lah ya toh. Tapi ya jangan cengengesan terus begitu. Sebab kalau Anda lucu terus, sekali Anda cerita beneran, gak ada yang percaya. Saya pernah menghadiri di sidang raya, ada teman saya yang memang badut betul. Segalanya membuat orang ketawa. Pagi hari, habis makan pagi, ikut session. Tiba-tiba dia teriak-teriak, kebakaran, gak ada satu pun yang percaya. Dia pikir ini ngeledek ini. Sungguh mati, kamar saya kebakaran. Lalu saya, gimana nih Pak, nggak percaya? Emang you suka sih dipercaya. You terlalu banyak cengengesan gitu. Tapi jangan lalu pemarah terus gitu. Kayak Ahok, lalu Risma, orang Surabaya mana ya? Apalagi saya kaget tadi ketemu si Rachel yang mungil. Wah, yang tampil di Metro TV. Wah, bicara. Saya kaget, ternyata berdiri, saya pikir saya udah pendek. Dia lebih mungil. Ah, yang bener jangan lu pura-pura gak tahu, yang Yuliana gede aja sih. Rachel, mana orang? Tadi foto di samping saya, ya toh. Metro TV. Wah, tapi saya senang. Dia tuh kalau beli blues pasti triple S. Enggak, supaya Anda jangan ngantuk lah. Tapi ini susah. Jadi ingat, dahulu kamu semua tanpa terkecuali telah mati. Nah, saya nggak tahu siapa yang masih mati di antara kita. Karena pelanggaran dan dosa-dosa. Apakah sekarang kita masih melanggar dan berdosa? You bayangin, di Taman Eden, dosa belum ada. Adam manusia yang diciptakan sempurna. Hawa diciptakan sebagai penolong yang sempurna. Belum ada real estate. Tidak ada yang rebutan tanah. Belum ada decoupling. Semua diberikan. Semua. Larangan Tuhan cuma satu. Hanya buah pohon ini jangan dimakan. Bayangkan. Manusianya sempurna, pasangannya sempurna, hubungan dengan Allah begitu hotline. Dosa belum ada. Hawa melanggar satu larangan. Saudara lihat di dalam kita. Saudara dan saya sekarang tidak sempurna lagi.
Saudara dan saya tidak di Taman Eden, tapi di Taman Edan. Si setan dedengkot penipu itu bisa merayu Hawa, dan Hawa merayu Adam. Dua-duanya jatuh. Siapa di antara kita yang bisa tahan bantingan? Kecuali tahan segala. Wah, itu memang dia. Dan orang Jawa nggak ada yang namanya tahan segala, tapi terus manurung begini. Ini susah. Jadi bagaimana di antara kita mau membuat pagar? Paradigma apa yang harus kita buat? 40 tahun ke depan, apa yang harus dibuat? Aturan apa? Perlu ada juklak, perlu direvisi, perlu direformasi, dan perlu direstorasi. Istilah boleh macam-macam disampaikan. Kamu hidup bukan hanya punya pemikiran, tapi dihidupi. We are what we think. Kita bisa tampilannya sopan, tapi tiba-tiba bisa kirim SMS. Baris keempat, kanan, nomor 4. Tiba-tiba Alkitab jadi kabur lalu gitu. Wah, nanti kalau minum teh saya akan berkenalan dengan dia. Ada apa tuh? Saudara pikir di tempat KTB iblis tidak berani masuk? Saya kaget di kitab Ayub. Pada waktu Allah mengadakan persekutuan, bukan KTB, dengan anak-anak Allah, iblis berani masuk, itu kurang ajar betul. Aku yang satu ini kurang ajar betul. Dan celakanya Allah digambarkan seperti bego betul. Dari mana aja kamu? Jalan-jalan keliling bumi, ini kan kurang ajar betul. Allah kok kagak tahu? Di Taman Eden, Adam sembunyi, Hawa sembunyi. Adam, di manakah engkau? Di ITB tahun 74, waktu Dorothy Max ngasih kuliah di sana. Saya ditanya, Pak, Allah yang Bapak sembah Maha Kuasa ya Pak? Betul. Nggak ada yang tidak mungkin, betul. Apakah Allah bisa mencetak batunya gede sampai dia tidak bisa ngangkat sendiri loh? Gitu. Ini orang ITB memang hebat-hebat. Makanya sampai tamatan di sana jadi Menko ekonomi itu kan aneh gitu. Jadi sukar sekali. Jadi firman Tuhan itu relevan, tapi bukan untuk menghantam sana menghantam sini. Ternyata kita nanti akan diucain. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti. Saya bukan ahli bahasa, mengikut itu sudah jelas. Tapi akhiran I itu diulang. Ditempeleng dan ditempeleng itu beda, percaya nggak? Masa perlu belajar tata bahasa? Jadi kamu hidup di dalamnya kok mengikuti, bukannya sekali. Nggak apa-apa sesekali. Tapi kalau 1 jam sekali, 2 jam 2 kali, 3 jam 8 kali, lama-lama makin ahli. Mengikuti apa? Jalan, bukan jalan di dunia ini. Kalau Anda tidak jalan di dunia, ya mau masuk mana gitu. Tapi jalan dunia. Di dalam bahasa Alkitab, kata dunia itu yang pertama artinya letterlek, dunianya. Tetapi maknanya adalah filsafat duniawi. Dan inilah yang dimaksud. Karena kamu mentaati. Paulus bilang, karena kamu taat, tidak? Mentaati, diulang-ulang. Ya kalau memang salah tanpa sadar ya maklum lah ya. Saya kemarin cerita sambil makan, masuk ke daerah yang pertama kali saya sedang cari alamat gitu. Kadang-kadang kan ada nomor lama, nomor baru sampai nomor 239X. Ini kok kenapa tidak diganti gitu ya?
Saya bingung. Wah, tiba-tiba di depan saya ada mobil. Follow me. Christ is my co-pilot. Wah, ini Kristen ini. Wah, saya ikut mepet. Gak tanya merah dia nabrak terus. Kurang ajar bener. Jadi kalau saya ikut, Christ is my co-pilot gitu. Itu kan jaminan mutu gitu. Lalu prit punya request, Pak. Pendeta lagi kecelakaan, bener kan? Kristus tidak lagi di dunia. Representasi gereja apapun namanya adalah representasi Kristus, tubuh Kristus di dalam dunia. Dan kepada Anda dan saya dipercayakan amanah. Dan amanah itu ialah supaya kita memenuhi segala sesuatu. Saya kadang-kadang juga bertanya, ini perkantas nih bahasanya juga karena menurut lagu sih. Love shared among us and sweep this nation. Memang bahasanya itu seringkali bombastis. Kasih melanda Indonesia. Loh, melanda itu merusak kok ya tuh. Saya pernah waktu LPMI mengadakan KKR, saya kebetulan nostalgia, kepengen naik bis kota. Pak, datang Pak. I found it. Gak ada apa. Bapak udah menemukan. Apa yang temukan? Tuhan Yesus. Dia nggak pernah hilang. Jadi bingung ini. Ya. Yang caranya menghilangkan false spiritual loss itu. Rom 3:23, Rom 6:23, Yohanes 1:12, lalu Wahyu 3:20. Jongkok, mari terima Yesus. Saya pikir gimana sih ya tuh? Have you found it? Found what? Katanya Yesus. Loh, apa dia hilang? Dia bingung, nggak siap tuh, dilatih untuk menginjili. Pertanyaannya dia pikir, number one ini, number two, main tembak aja ya. Sebaliknya, saya pimpin KKR di salah satu gereja Jakarta. Saya memang sengaja, anak saya marah. Pas saya jemput nggak sama naik bis. Kenapa? Nostalgia. Dulu di STT sampai maya-maya. Sampai tamu bule. Gila betul. Penumpang bis pinter bahasa Inggris. Stopping here, stopping here. Maksudnya stopping here. Tapi telinga orang Inggris. Stopping here, stopping here. Sampai miring-miring gitu kan. Tapi yang saya cerita itu bukan itu. Saya kan udah lama gak pernah naik bis kota. Saya bayar dengan uang gede. Uang gede bukan cepecing, bukan. Saya nggak tahu. Lalu dikembalikan. Saya tanya berapa sih? Saya itu, ini lebih nih. Iya Pak, memang saya tadi malam mendengarkan khotbah Bapak, kurang ajar bener. Ternyata saya bicara tentang kebenaran dan integritas. Dites langsung sama kondektur bis. Dan memang Orba orang Batak ya toh. Waktu saya bilang, aku penditahan. Oh, Bapak Dita, iya tadi malam katanya itu kan khotbah. Gitu. Hati-hati. Kalau Anda beli, lalu uang kembaliannya lebih, itu bukan berkat Tuhan berkelimpahan. Anda bisa kunci. Mataku tertuju duitmu. Jadi susah ya tuh. Jadi, apakah mata kita jadi mata Tuhan? Tangan kita jadi tangan Tuhan? Apakah mulut kita jadi mulut Tuhan? Survei itu syaratnya bukan main. Ayat banyak dihafalkan, karena tidak mau false spiritual loss. Harus peka. Tapi waktu ditanyai, lupa semua teman-teman. Tapi kalau ketemu, udah dengar. Ini hanya untuk kamu aja ya, jangan cita-cita. Itu malah kayak gas personal 7 itu ya. Udah dengar. Tapi kalau sharing God's love, sweeping. Ada satu lagu yang tadi saya tanya, dikarang oleh Bill Gaither. Judulnya I could never outlove the Lord. Kalimatnya ringkas, tapi membuat saya dan istri saya tergoncang. There been times when giving and loving brought pains. Ada saat-saat di mana memberi dan mengasihi itu menyakitkan. And I've made up, I would never let it happen again. Kapok gua. Melayani apa?
habis-habisan. Sampai saya jual celana ikut camp. Giving, loving. Wah, let there be love shared among us and sweep. Isi bank. Ada apa sih? Ada saat dimana memberi dan mengasihi itu menyakitkan. Tapi saya kagum. Baris ketiga, Bill Gates mengatakan, but I found out that loving is worth, berharga, with the risk. Mengasihi dan memberi itu masih berharga dan dibutuhkan. Kan apa? Penuh makna, tapi mengandung risiko. And the reason is losing your will. Not my will, but thy will be done. Tapi kita lebih percaya kepada Frank Sinatra. Regret? Yes, I have a few. But I have it my way. I mean, jadi kalau kita tuh menghafal begini-begini, I know it. But no matter what, I want to have it my own way. Kalau kembali ke kampung, do it your own way. So what? Kalau di sini kan, worship Him. Tetapi Dia Maha Hadir. Dia bukan hanya sejauh doa, He is within us. Saya tadi pagi sempat nonton Christ in me and I'm in Christ. Saya tidak usah minta yang merasa pakai kaos itu berdiri, enggak, karena saya tidak akan kasih bonus tanpa diundi. Tapi ada apa sih? Hati-hati loh, hati-hati. Saya waktu ke Jogja, itu orang Jogja itu, Dokaku itu kan pintar tuh bikin kaos. Di perempatan, merahnya panjang, karena apa? Itu piantun kayu Jogarta itu halus jalannya. Kalau jadi merah pindah hijau itu lama, nunggu gak ganti-ganti. Kalau di samping saya naik motor, kaosnya tulisannya lembut, kurang lebih begini. Orang yang lagi baca ini adalah orang yang bodoh. Karena sebodoh-bodoh orang, bagaimana dia mau baca tulisan yang lembut ini? Celaka bener. Oh, saya udah terlanjur baca. Saya baca terus. Lalu yang paling bawah ada loop itu, kaca pembesar. Saya pikir ini memang karena banyak orang jadi kere, jadi banyak orang yang kreatif menciptakan yang aneh-aneh itu. Saya jalan di Malioboro sama istri, sama anak. Di depan gambarnya lucu, simpanse. Kalau Anda suka saya, kenapa tidak beli sendiri? Kurang ajar. Saya pikir ini hebat, inspiratif sekali. Jadi apa sih? Kalau orang-orang dunia bisa begitu kreatif, kenapa kita hanya itu aja? Tapi dulu kamu hidup di dalamnya. Saya loncat saja. Tetapi sekarang hal itu tidak boleh jadi lagi. Jadi kita harus membedakan dari yang dahulu dengan yang sekarang. Yang pernah dan yang sedang jadi. Sebenarnya dahulu, nah ini menarik, Paulus mengganti kata ganti orang. Tadi kamu, sekarang kami. Paulus mengaku bukan hanya dirinya saja, timnya, tim misionarisnya. Misionaris bukan manusia super, tapi di gereja manapun itu ada hukum yang tidak tertulis. Kalau murid sekolah minggu salah, dimaklumi. Guru sekolah minggu salah, ya masih bisa dimaklumi. Kalau majelis salah, gimana sih? Kalau pendeta salah, waduh. Tapi celahnya kalau misionaris salah, habis. Dan lu percaya nggak? Itu aturan mana sih ya? Boleh saya tanya? Batu segede biji asem, klungsu, dengan batu segede mimbar, kalau berat jenisnya sama, dicemplungi di
swimming pool, mana yang tenggelam? Hah? Dua-duanya tenggelam. Mana yang lebih cepat tenggelam? Sama. Jawabnya pinter, sama. Ya, saya anak fisika. Memang betul. Kadang-kadang kita tuh pakai logika kan. Anak fisika. Kalau batunya kecil ya lambat, yang gede cepet, kagak, berat jenisnya sama, oh ya tuh. Tapi saudara pikir, oh saya udah jadi staff. Tapi ya malum lah, karena Gus Dur bilang, para ahli agama itu malah gampang diampuni karena hafal ayat. Dia tidak menghitung lagi di sana. Dibuang ke tubir raya, haleluya, gitu kan. Sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi. Sekarang orang yang ahli sosiologi, ahli psikologi, mengampuni perlu, tapi melupakan tidak harus. Padahal ada ayat, Allah itu mengampuni dan melupakan. Mana yang benar? Bingung kan? Kita hidup di dunia macam ini. Kita punya mulut kan? Apakah mulut kita bisa menjadi mulut Kristus? Mana yang benar? Mengampuni ya, melupakan enggak. Karena bagaimana bisa mengampuni kalau sudah lupa? Ini kan susah begini gitu. Jadi, walau apanya jadi lupa nih. Makanya sekarang kita pelihara, jangan melupakan. Korban Trisakti, atau manusia hilang. Tapi Hashim, Adinda Prabowo, Rembowo, nggak ada bukti itu, nggak ada bukti. Lalu Fadlison, bukan Fadison, gitu. Fadlison. Wah ini fitnah semua, fitnah semua. Siapa sih nggak punya masa lalu yang jelek? Jadi dia juga ngaku kan. Kalau dia ngaku yang dibela juga sama saja kan. Tapi inilah masalah kita. Tadi pagi waktu mau jalan berlomba, kenapa saya terlambat? Karena mikir, oh ternyata malah yang dipilih JK loh, celaka bener. Jadi ternyata udah mikir mana yang dulu, malah mikir ini JK atau Mahfud. Ini sukar nih. Split. Fokus kita split. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Siapa? Bukan kamu, kami misionaris yang hebat ini, yang ahli Taurat, hafal perjanjian lama, teologianya hebat, menguasai budaya Yahudi maupun Yunani. Ternyata dia ngaku, termasuk saya ini mestinya dimurkai. Jadi saudara mau bebas dari itu. Tetapi saya senang. Good news has to start with bad news. Karena there is no good news without bad news. Kita tahu apa yang menunggu kita. Karena kita semua brengsek. Kita tidak lebih daripada zombie berjalan. Mayat-mayat hidup. Kamu dahulu begitu, kamu hidup seperti itu. Bahkan kami juga begitu. Kami layak untuk dimurkai. Tetapi, nah ini kan, perhatikan. Jadi sekarang kalau Anda baca Alkitab, tetapi, yang digarisi cuma tetapi, padahal yang penting belakangnya, ya toh. Jadi perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat adalah sesuatu yang harus diterima, tetapi malah tidak jadi diterima, itu rahmat. Jadi saudara dan saya itu mestinya harus dimurkai. Mesti. Tidak ada diskon. Tetapi rahmat menjadikan kita yang mestinya harus dimurkai malah dibebaskan. Itulah rahmat. Kasih karunia sekebalikan. Sesuatu yang baik, berkat ilahi dari surga, yang semestinya tidak layak kita terima malah diberikan.
Jadi ayat Alkitab kalau sudah pakai bahasa Indonesia tolong dibedakan supaya kalau menjelaskan itu bukan hanya jelimet dalam, tetapi orang menjadi oh bener toh ya, saya baru ngerti. Kalau saya ingat guru sekolah minggu juga, saya bingung punya murid. Saya cerita tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya. Di akhir cerita saya tanya, anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, kecuali satu. Loh, siapa yang satu? Yang gemuk. Loh, kenapa kamu tidak masuk surga? Saya mau masuk surga kalau sudah mati. Tapi waktu di dunia, saya mau menikmati hidup di dunia. Ini orang pinter ini. Itu kan sama saja tadi. Kaos dari Jogja. Waktu anak-anak, gembira ria, dewasa, bahagia. Kalau tua masuk surga, ini kayak nanya semuanya di gimana sih ya Tuhan? Beware your sin will find you out. Waspadalah bahwa dosamu akan menangkap basah kamu. Mungkin sekarang bisa bebas. Ini dengan nyanyian Sri Mulyani, lalu JK, SBY saya pikir agak kepanasan juga. Sampai Putri Wijitukul membuat syair. Nggak punya jenggot tapi kebakaran jenggot. Ini menarik juga nih syairnya. Saya itu pendeta tapi yang saya baca itu bacanya salah-salah gitu. Karena kita punya mata kan, tapi mata ini akan menjadi mata Kristus. Apa yang kita lihat dan apa yang kita katakan. Memang kita harus sopan kan? Tetapi Yesus berkata, apa yang dibisikkan, teriakanlah dari sotos rumah. Loh, kok tidak berani ngomong apa? Malah ada pendeta yang penuh roh, mendukung Hashim. Pasang gede-gede. Orang yang sama ini juga yang pernah datang ke Habibie. Dan dia pernah datang kepada Foke memberikan sepatu. Jelas sepatunya bukan si Baduyut, jelas. Ada apa sih? Emangnya mau nebeng? Nggak bakalan diangkat jadi Menteri Agama, jelas nggak? Saya tuh nggak pernah mau diangkat. Kalau dia ada yang mau ngangkat saya jadi Menteri Agama, nggak mau. Begitu saya diangkat jadi Menteri Agama, semua dinominasi Pak, tolong Pak, saya kepingin bangun gereja. Tolong ya Pak ya. Susah ya, susah ya. You pikir jabatan itu memang empuk, enak? No way. But God's way is the best way. Walaupun kadang-kadang suka. Nah kita disuruh memilih. Do you want to live then? Or do you want to live now? Anda sudah bukan hanya diampuni dari dosa. Saya lewati ayat-ayat itu ada di sini. Tapi kamu sudah dibangkitkan, bukan hanya diampuni. Sudah hidup dan hidup baru. Di paper saya sudah saya katakan, kita yang hafalkan 2 Korintus 5 ayat 17, betul? Tetapi yang tidak kalah penting itu ayat 16. Mari kita perhatikan 2 Korintus 6. Ini saya lompat ya, karena memang penting. 2 Korintus 5 ayat 16. Wah ini indah ayat ini. Sebab itu, ini kesimpulan kan. Kami, Paulus CS, tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kadang-kadang kita itu kalau ketemu orang baru aja sudah berasumsi. Karena kita dibesarkan di dalam budaya. Nenek saya dulu kalau saya mijeti sebelum dia tidur, hati-hati, orang yang pendek rambutnya keriting, wah itu uling sekali. Belum kenal sudah ditabur benih curigation gitu, ini susah ya tuh. Hati-hati dengan orang yang kalau ngomong banyak senyum. Wah, saya lalu belum sudah curiga, kok senyum terus, ini ada apa? Lalu kita juga diajari oleh jenderal. Orang Jawa itu jaga wibawa, tapi orang Batak itu berani main gertak.
Orang Jawa itu jaga wibawa. Naik bis kota diinjak kakinya. Mas, kalau tidak salah, kaki Anda menginjak kaki saya, padahal saya masih membutuhkan untuk besok. Itu orang Jawa. Tapi orang kota, bang, pukul dulu. Kalau kemudian ya, kalau bilang horas ya tiba, mau latih godang, malah kurang ajar bener kan jadi ya. Jadi inilah budaya di mana kita kumpul. Coba, kita punya mata untuk melihat perbedaan ini, kita punya mulut untuk menjadi jembatan, kita punya tangan untuk mengangkat yang jatuh, kita punya kaki untuk berbesuk. Saudara berpikir tambah, menjangkau. Nah, yang pernah jadi aktif kok sekarang nggak tampak, bukan karena almarhum. Ada apa? Siapa yang harus peduli? Kami, Paulus CS, tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, ternyata Paulus itu benci gereja karena menilai Kristus menurut ukuran dunia. Tolong ya, saya ngaku dari dulu saya nggak punya potongan jadi pendeta. Sampai hampir mati masih belum punya potongan. Gini jadi pendeta. Sepertinya ada sih potongan, cuma semebar karena belum dijahit. Kalau orang tanya, Pak, berapa jadi pendeta sudah berapa lama? Bapak ngerti pertanyaan, saya ngerti. Saya ngitung dulu, lupa ya tuh. Jadi, dan saya belum selesai. Saya belum menjadi the final product. Saya sedang belajar, ini bukan basa-basi. Di sekolah yang diselenggarakan oleh Kristus, saya sebut sekolah yang banyak mengalami benturan. Benjot semua ini. Dan anaknya nggak pernah diwisuda. Salah berkali-kali, sadar ditegur. Tapi oke, next time better. Karena ada tangan yang diulurkan. Next time better. Come on. Kenapa saya berani bersaksi begitu? Karenanya orang yang pernah berdosa lebih simpati, bahkan empati kepada orang yang lagi terjebak dalam dosa. Orang yang pernah menangis lebih bisa memahami orang yang lagi menangis. Orang yang sakit berkepanjangan lebih bisa memahami orang yang lagi sakit. Tapi pendeta yang gemuk, walaupun bukan polisi, perutnya gendut, nggak pernah sakit, belanja di Mangga 2 aja ada tetapi di Singapura, berjudi jelas nggak ada di Indonesia tetapi di Korea. Jadi kalau gembala sidang model begini, mobilnya aja 4, bukan rodanya 4 gitu. Ada jemaat sakit, didoakan. Kemudian ada wahyu, ditegur, dimarahi, suruh puasa, sampai kumat mahnya, didoakan tetap gak sembuh. Orang kata, dosamu jangan disembunyikan, ngaku. Ini orang yang sudah sakit, menderita gak karuan, duitnya habis, sudah jatuh, dihimpit pendeta ini. Ini susah. Bagaimana tubuh Kristus di dunia ini bisa dilihat orang? Wah, ini dia. Nggak ada di paper saya, dari percakapan. Ada 2 buku yang mengganggu saya. Saya membaca 3 tahun yang lalu. Judul bukunya itu, bukunya covernya putih, judulnya hitam, Unchristian. Oh, buku apa ini? Yang menulis Gabe Lyons, salah satu tim dari George Barna. Dia mengadakan interview terhadap 2.400 sekian orang Injili usia muda dari berbagai denominasi. Dia bukan mengirim form untuk diisi. Pertanyaannya simpel. Kalau Anda mendengar nama Kristen, apa yang ada di benak Anda? Munafik, judgmental, menghakimi terus. Udah dibaptis dalam roh? Belum, nggak ada rohmu. Dibaptis percaya apa selam? Kalau selam tengkurap apa? Oh, macam-macam begitu dia tuh.
Berdoanya pakai bahasa apa? Jadi Kristen, pesan yang pertama apa? Munafik. Kayak paling suci, paling benar, paling punya monopoli tafsiran yang paling sempurna, yang lain masih keliru. Amanat agung kan penting. Segala kuasa, tadi saya mulai, diberikan Bapa kepadaku baik di surga maupun di bumi. Karena itu modalnya kuat. Pergilah kamu ke seluruh muka bumi untuk jadi apa? Saksi. Saya kagum kalau Anda membaca di dalam Matius 28 ayat 16. Itu perintah yang diberikan di dalam ayat 20 dan sebagainya itu adalah kepada sebagian murid yang ragu-ragu. Bagaimana Yesus berani mengambil risiko mempercayakan mandat macam ini. Tapi apa yang kita lakukan? Kita bukan lagi jadi saksi. Kita malah jadi jaksa, nuduh sana nuduh sini. Kita jadi hakimnya, tapi sekaligus jadi algojonya. Saudara kepingin dunia mengenal Tuhan? Let God's love sweep the world. Apa memang kita datang untuk melanda dunia yang sudah kebingungan, hanyut bukan dengan kasih, tetapi dengan menghakimi sesama kita. Kristus mati muda memang memenuhi kehendak Bapa, tetapi pembunuhnya komplot. Politikus yang punya wewenang di Yerusalem bagian Timur Tengah pada waktu itu, Pilatus, mewakili Rom. Imam besar mewakili agama Yahudi. Orang Farisi yang pinter teologian, tapi juga kelompok Herodian. Semua berkomplot, bergabung. Mengapa? Karena Yesus tidak cocok dengan kategori. Paulus CS menghakimi Yesus menurut ukuran dunia. Masa Mesias begitu? Guru agama begitu? Makanya ada guntur bumi segala. Yang saya baca bukan hanya Alkitab doang. Gimana supaya Injil itu bisa otentik mendarat, kena. Tapi ya jangan seenaknya. Wah, waktu saya melayani penjara, saya bangga. Wah, untung yang di penjara orang Kristen jumlahnya sedikit. Lalu Tuhan tegur, memang mayoritas bukan orang Kristen. Sebaliknya waktu saya diajak, wah, kemenangan perang revolusi itu di Taman Makam Pahlawan tuh yang salib kecil. Oh, jadi peran orang Kristen sedikit. Nah, jumlah orang Kristen minoritas. Nah, kalau banyak kan habis gitu. Jadi kita tuh harus juga bukan hanya pinter berdebat, tetapi coba bukan argumentatif, tapi coba bicara yang masuk akal. Coba Mas dipikirkan. Itu juga penginjilan. Jadi marilah kita sekarang jangan seperti itu. Lalu dikatakan sekarang 2 Korintus 5 ayat 16. Sekarang kami, saya dan teman-teman rekan saya, tidak lagi menilai Kristus demikian. Saya harap sepeninggal Anda dari tempat ini, the way you know Christ will change. Saya kaget. Yohanes 3:16 dihafalkan. Tetapi ayat 17 tidak kalah indahnya. Tapi yang kita hafalkan ayat 17. Yang kita hafalkan 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat 16-nya tidak kita hafalkan. Ada apa dengan kita? Bukankah kita selektif sekali? Yang menyenangkan itulah buat saya, yang gak senangkan buat Bapak Pandita. Jadi nanti Pak Peter jangan ketakutan ya, nanti kalau jadi ketua umumnya ini yang gak enak ya enak buat saya. Tapi memang kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan, tugasnya menjadi berat. Jadi kesimpulannya, jadi, nah saya harap kita masuk di sini. Siapa, maksudnya siapapun yang ada di dalam Kristus. Bagi Paulus, istilah di dalam Kristus sangat penting.
Ia adalah ciptaan baru. Bukan menjadi orang baru dalam dirinya sendiri. Dicipta ulang. Oke. Saya harap dengan membandingkan ayat-ayat ini dengan ini, saya pikir kalau Anda nanti pulang, yang tidak mengenal Anda itu orang yang paling dekat dengan Anda. Lalu kecarinya kok jadi begini, ada apa sih? Kemasukan roh apa ini? Kemasukan roh dari kudus, Pak, yang penuh asap itu. Jadi kalau orang melihat Anda diubah, aku berubah, sungguhku berubah. Yang ngerti bahasa Jawa menarik. Kula sampun ewah, saestu ewah, itu edan ya. Jadi berubah itu artinya apa? Yang lama udah lenyap. Itu kalau saya kembali ke kota kelahiran saya, khotbah, yang muda-muda. Pak Charles betul asli sini, iya. Masa sih Pak? Dikandani ngeyel ya tuh. Sebaliknya yang tua-tua, saya tuh tidak bisa ngerti kok you jadi pendeta. Saya juga tidak ngerti orang macam saya jadi pendeta gitu. Tapi justru rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan didemonstrasikan berkelimpahan. Orang yang nggak ada punya potongan jadi pendeta. Kok bisa itu gimana? Supaya dimuliakan Tuhan, biarlah dia makin hari bertambah besar dan aku sendiri makin hari bertambah kecil. Saudara, ayat 8, 9 itu kan kita hafalkan semua. Tetapi ada orang yang salah paham. Ayat 10 semua saya jelaskan dengan rinci. Saya katakan begini. Orang kalau melihat orang Kristen, enak jadi orang Kristen, nggak usah berupaya aja, pokoknya ada iman selamat. Murahnya, bilang murah siapa? Karena kasih karunia itu tidak murah. It's not a cheap grace. Anak tunggal Bapa, kepadanya Bapa berkenan. Dengarkan dia di Transfiguration. Dengarkan dia, jangan dengarkan yang lain. Dia mati buat saudara dan saya. Gimana murah? Dia yang diberi kuasa di surga maupun di bumi, menjadi kepala segala sesuatu. Dan sekarang hak itu dipercayakan kepada Anda. Bagaimana Anda mau main-main? Kalau Anda mengenal sedikit latar belakang Lady Di, dari guru TK, bisa menjadi istri, bukan Charles yang ini, Charles yang sana. Tapi Charles yang sana itu bodohnya bukan main. Punya istri imut-imut. Lo kok malah milih yang amit-amit? Sudah janda tual itu gobloknya Charles yang satu itu makanya. Untung saya bukan dia. Jadi tahta tidak menjamin, kekayaan tidak menjamin. Tapi ada apa? Ternyata kegagalan Lady Di. Dia nggak sanggup menerima kehormatan jadi istri calon pewaris tahta. Saudara dan saya itu menjadi rekan sekerjanya. Makanya saya pembuka tentang kembali kepada yang paling awal. Anda bukan hanya yang lama dibuang, Anda dibangkitkan, diberi kemenangan dan diberi kepercayaan untuk menjadi rekan sekerja Allah. Pada suatu malam saya ditelepon orang Katolik, Pak, saya punya kabar baik Pak. Saya tahu Bapak sibuk, mau datang Pak. Wah, saya pikir ada apa. Saya datang, begitu datang dia keluarkan foto. Wah, saya bangga difoto dengan hamba Tuhan ini Pak. Dalam hati saya ini kurang ajar betul. Saya ini banyak pekerjaan, diundang, ada penting kata tunjukkan foto. Foto bersama hamba Tuhan aja senang. Tetapi Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu baik Roh Suci? Dan kehormatan dan kemuliaan itu dipercayakan kepada kamu. Masa kita mau hidup sembrono? Ini kadang-kadang kalau wanita kesini mau kondangan, calon pacarnya jemput saya jam sekian, pacarnya tidak mau terlambat, datang sampai 3/4 jam belum selesai karena kelamasnya saya 7 kali gitu. Lalu pada waktu mau ganti alis, saya memang ganti alis ya, karena dicabut 3 berdiri 4 sampai akhirnya gini,
Masih begitu. Dicukur, listrik mati, wah gawat ini. Lalu nyalakan lilin. Nah, lilinnya kan tiup. Ya, jadi waktu digambar. Susah. Jadi susah betul. Apa sih? Be yourself, nggak usah malu, tapi jangan nggak punya rasa malu ya. Nggak usah malu. You are very precious. Untuk setiap Anda, the Son of God, the only Son of God died for you. Dan kepada Anda diberi kehormatan dan kepercayaan menjadi anggota tubuhnya. Sebagai penutup, saya ingin katakan ini. Ayat 10 aja, yang lain nggak perlu saya jelaskan. Karena sudah disinggung berkali-kali. Kita satu dalam Tuhan, latar belakangnya apapun nggak penting. Tapi jangan kebablasan. Jangan mengutip ayat, di dalam Kristus nggak ada laki-laki dan ada perempuan. Kita bukan banci loh ya. Di dalam Kristus tidak ada orang Batak, tidak ada orang Ambon. Yang benar siapa? Yang benar tetap orang Ambon juga ada, orang Batak ada. Tapi saya senang sekarang orang Ambon dapat orang Batak. Gitu. Jadi baik. Jadi kalau tanya, Anda dari mana asalnya? Dari Indonesia. Indonesia mana? Tergantung. Jadi jawab kan. Ya karena campuran. Tetapi kalau dikatakan di dalam Kristus nggak ada laki, nggak ada perempuan, itu berarti ada sih laki dan perempuan ada. Kalau enggak, saya jelas laki. Gitu. Nggak usah saya disuruh striptease. Gitu. Jadi jangan lalu kebablasan. Tapi artinya kalau saya melihat orang, saya tidak lagi melihat ini kok hidungnya kok agak aktret. Lalu yang gondrong kok giginya gitu. Ini matanya kok agak disoriented, agak begini. Tapi saya nggak mau melihat itu. You are the redeemed of God. You dicinta, bukan main. Nah karena kita udah menerima itu, kita menjadi a different creation. Yang lama sudah lenyap. Nah kalau kita sudah dibarui, marilah kita juga membarui yang lain. Dan itulah namanya, bukan sweeping tapi touching other people. Saya kadang-kadang takut dengan bahasa yang bombastis. Nah, dari kesimpulan akhir apa? Saya mau mengakhiri dengan ayat 10. We are saved to serve. Jadi jangan menaruh pedati di depan kuda. Jangan berupaya supaya dapat selamat. Tapi berupayalah sebaik mungkin karena sudah diselamatkan. Semua agama katanya baik, mengajar pengikutnya baik. Tapi ukuran baik itu apa? Kalau Anda naik mobil, di depan Anda ada seorang makhluk yang dorong sepeda mandi peluh. Lalu Anda tidak langsung berhenti, tapi nyelip dulu. Karena apa? Lihat di spion speaker. Masih muda dan cakep. Berhenti. Balik kemana? Ayo ikut. Wah, murah hati. Baik kan? Nah, coba yang di tempat yang sama, yang nuntut sepeda itu orangnya senyum terus karena memang sumbing. Apa dia mau ikut saya? Saya pikir lain. Kalau agama diselamatkan karena jasa dan upaya, Tuhan justru tidak adil. Karena ada orang lahir nggak bisa pilih orang tua kan? Saya nggak bisa pilih orang tua saya, percaya nggak? Karena waktu orang tua saya merencanakan bikin saya, nggak konsultasi dengan saya dulu itu. Udah gitu saya kemana pun dikatakan anak Cina gitu. Cina gitu. Tapi lama-lama saya bangga, memang saya Cina gitu. Saya malah paling jengkel katanya kayak Cina loh. Saya Cina beneran gitu. Saya lebih baik dikatakan kayak monyet daripada kayak manusia, betul. Saya nggak bisa pilih, dalam hidup tuh ada hal yang kita nggak bisa pilih. Tapi untung ada banyak hal yang masih bisa dipilih. Jadi siapapun Anda, apapun latar belakangnya, sebelum dunia dijadikan Anda sudah dipilih luar biasa. Anda melihat kekurangan kita semua, pasal 1, ayat 1 dan ini, ayat 2. Saya simpulkan.
tetapi Anda diangkat. Yang mati sudah dihidupkan, diberi kehidupan yang baru untuk menjadi wakil Dia. Antara Anda dan saya mungkin beda. Mungkin Anda dijadikan tangan, saya hanya kaki. Tapi jangan sampai ada iri. Ini bukan masalah lokasi dan posisi. Saya pikir yang kasihan memang kaki udah di bawah, menggotong orang yang bukan lagi heavyweight, overweight. Wah, ada orang baru di gereja. Wah, cakep lagi. Lari. Sampai berat itu. Setelah deket, kalah cepet sama yang lain yang ringan, yang nyalami tangan. Dia nggak boleh dong ini. Selamat datang. Saya pikir nggak bisa. Sudah mandi perlu, memukul beban. Yang nyalami tangan yang manis halus tuh. Kaki nggak mungkin. Jadi kalau Anda tuh mau iri melihat tugas Anda, susah. Walaupun kaki penting, tidak kalah penting. Jadi saya harap siapapun Anda, dimanapun tempat Anda, ini bukan masalah posisi, tapi functional. Functional. Saya minta supaya Anda tahu, you are saved by grace. Tetapi yang sudah diselamatkan, do your very best. Saya tidak memilih maksimal, optimal. Optimal lebih mengenalkan. Karena kalau Anda menyanyi, nyanyilah yang benar, yang baik. Kalau Anda memimpin apapun, buatlah you will be the best of the best di dalam karunia yang Tuhan berikan. Jadi kalau dimanapun Anda, entah staff, entah BPH, entah apapun, orang akan mengenal orang ini kalau bekerja bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dia katakan pasti menjadi kenyataan. Inilah yang akan membuat Anda memuliakan Tuhan. Dan kalau Anda dimuliakan, sebagai penutup, tadi malam saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Yonatan Parapat. Saya akhiri dengan Yeremia pasal 9. Saya kepingin merangkum semua yang sudah saya dengar supaya kita menjadi kesatuan yang utuh. Yeremia pasal 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi, prinsip ini umum. Tetapi, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Apa? Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Oh, saya harap kalau Anda kecaringin, pengenalan Anda akan Yesus akan menjadi lebih dalam. Bukan hanya more personal, more intimate. Saya ajak Anda belajar memanjatkan dua ini. Lord, let me walk closer to you, so that I may you better, that I may love you better, that I may serve you better, by serving one another. Percuma itu gelar-gelar, bukan berarti tidak penting gelar. Tetapi, do you know him? Dan karena itu, prinsip yang satu ini jangan diganti. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Aba, bersyukur karena Alkitab semua kami miliki dan kami bisa baca ulang. Abamu bersyukur karena hard copy sudah hamba siapkan. Semua peserta dapat membacanya sendiri, menggumulinya sendiri, mencek ulang dengan ayat-ayat, dan mengadakan mawas diri. Engkau mengenal kami, tapi Engkau punya kerinduan supaya kami lebih mengenal Engkau, supaya kami bisa making ourselves available untuk mengulurkan tangan buat sesama yang jatuh, menjenguk
yang sempat mundur, menghibur, yang sempat berputus asa. Ajar kami seperti Francis of Assisi untuk lebih mengerti daripada dimengerti, untuk melayani daripada dilayani. Karena dengan mati kita menemukan diri kami yang sebenarnya. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kalau saya boleh diizinkan, saya kepingin Anda menyanyikan lagu ini. Saya sudah kirim, di buku ada. Saya tahu ini agak asing, tetapi menyanyi nomor 548, Iman Injili. Iman Injili bukan dikotomi. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampungnya, yang buta telanjang dilayani, juga janda dan piatu. Iman Injili yang murni, yang terluka teruskan dibebat, ditangani dengan lembut, mendapat segalanya kembali ke atas. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampung. Baik kedua, dengan limpah kita terima, dengan senang kita memberi. Iman Injili yang murni, berbuat baik pada jahat, mengasihi yang membenci, mencoba terus menjawab segalanya kembali ke atas. Iman Injili yang murni takkan tidur, yang telanjang diberi sandang, yang susah dihiburkan, yang lapar diberi makan, orang asing ditampung. Barangkali nanti kapan kesempatan lain bisa diulang. Dan ini sebetulnya bisa diisi ya, secara menyusul. Dibagi suara, orang Batak pinter nyanyi, orang Ambon pinter nyanyi, orang Manado pinter nyanyi, orang Jawa pinter ngegongi ya. Kita pasti akan bisa diperkaya. Iman Injili gak akan tertidur ya. Orang yang lagi lapar jangan suruh mendengarkan khotbah yang Injili sampai 2 jam. Makin kacau dia, makin kacau betul ya. Tapi orang yang lapar diberi makan, tapi kalau makan ya ingat teman. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Pak Charles. Kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus, dan kita adalah representasi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, mari dengan sungguh-sungguh kita memberi diri kita menjadi batu hidup, membangun kerajaan Allah. Dan seluruh hidupku
kasih Tuhan. Biarlah kami boleh dipakai menjadi batu hidup untuk membangun kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Biarlah seluruh bagian firman yang boleh kami baca dan renungkan, setiap penjelasan yang disampaikan, juga setiap pujian yang kami naikkan pagi ini menyatu untuk boleh membawa hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan senantiasa. Kami bersyukur dan kami menutup ibadah kami di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.